Kan Kosugi senang adrenalin juga. Ajarin gua naik sepeda dulu sama Siap. Kalau kita punya keyakinan belajar suatu hal pasti bisa lah, nggak ada yang nggak bisa. Cuman kalau buat profesional itu tergantung niat diri sendiri aja. Dream, imagine, believe. Jadi kita, kalau menurut saya, hidup tuh bermula dari mimpi, berimajinasi, dan percaya. Gitu. Percaya kalau mimpi kita jadi kenyataan asal usaha. Mun cicing wae berarti goblok gitu kok. Orang cicing wae hanya bernarasi di otak tanpa bekerja, goblok. Hari ini kita berkunjung ke temen gua yang gua rasa keren ya, karena ini channel gua, dokumentasi gua, gua. Kita go. Sebelumnya, selamat datang di YouTube channelnya Bosugi. Sekarang kita jalan-jalan ke tempat orang yang gua rasa keren. Oke? Rambut gua bagusan. Ini baru cukur rambut nih, model baru nih. Ganteng emang bawaan orok gua. Sebentar. Apa ini? Go, ya. Ini alamatnya daerah mana? Apa? Ini rahasia? alamatnya rahasia. Oh, rahasia. Karena orangnya takut kalau orang rame-rame datang. Bong. Pokoknya kita ngobrol aja, oke? Hah? Siap ya. Nah, kan udah gerung-gerung ya. Kalian belum tahu kan? Kalau tapi udah tahu kan kira-kira kalau gerung-gerung ini hubungannya sama apa? Sepeda. Motor. Halo. Yuk. Satu. Ya, kenalin Indra, anak muda yang keren. Ini juga keren. Penilaian gua ya, go. Guys, Kaget. kenalin Indra. Bisa disebut anak muda milenial yang keren. Amin. Berkreasi dari nol sampai jadi punya sekarang. Ini juga panutan saya, jadi kenal karena banyak karya-karyanya yang jadi panutan buat saya untuk semakin maju. Kayak Terutama itu panutan buat gebuk-gebuk. kenalnya juga karena digebukin. Gak enak banget. Enggak, sini mah boleh merokok kan? Boleh dong, santai dong. Oke. Saya juga kan ngerokok kok. Udah, biar sekalian ngobrol sekalian. Ya. Koko kan rasa Indra itu muda, bisa berkreasi. Ya, Di zaman apalagi kan kalau anak-anak muda sekarang kan banyaknya kan inginnya tuh gak mau merih kalau bahasa kitanya. Nah, bisa cerita sedikit gak? Indra tuh bisa mulai, ini sebenarnya apa sih yang Indra kerjain itu? Sebenarnya sih ini konversitas, tapi asal muasalnya sih saya sendiri nggak kepikiran bikin konversitas ini karena awalnya kan saya waktu masih kuliah senangnya balap-balapan, biasalah pada zaman kuliah tuh banyak geng-gengan motor, cuma saya nggak ikut gengnya kok. Cuman saya seneng aja gitu lihat tarik-tarikan motor jadi yang paling cepet gitulah. Walaupun sebenarnya saya nggak ada turunan pembalap atau gimana, tapi saya pengen coba terjun balapan liar. Terus akhirnya coba saya ngomong ke orang tua saya pengen jadi pembalap, tapi namanya orang tua kan nggak ada yang mau kalau anaknya celaka. Tapi dasar anak bandel, saya diam-diam balapan liar masih tetap jalan. Zaman kuliah saya tuh seneng nongkrong sama anak motor. Terus kebetulan di anak-anak motor tuh ada yang punya usaha distro yang berhubungan di dunia motor. Nah, saya pengen cari uang tambahan, jadi saya coba jualin barang-barangnya dia. Nah, setelah saya jualin, tapi manajemen keuangan saya kan nggak ngerti. Misalkan saya dapat untung 25.000, banyak orang mesen baju, pengen dianterin hari itu juga, saya anterin, tahunya balik-balik sisa 10.000. Sebenarnya sih cuman apa ya, cuman ngisi waktu luang. Padahal uangnya tuh nggak ada artinya karena habis dipakai main lagi gitu kok. Singkat cerita, saya lulus kuliah, saya kerja di bank, salah satu bank di Bandung. Tapi setelah berjalan 3 tahun, namanya orang kan, saya kerja di marketing deposito. Namanya orang kan kalau deposito tuh dia ingin dapatin bunga yang tinggi. Tapi pada saat itu bunga bank kalah sama investasi emas. Jadi
dananya tuh mereka, dana klien saya dipindahin ke emas, saya sendiri kerja di bawahan orang yang ada ditekan target kurang gini gitu. Akhirnya saya mengundurkan diri karena targetnya tidak tercapai. Jalanin hobi saya, balap-balapan di trek balap motor di Cimahi. Ketemu orang, banyak orang ngobrol. Coba tuh Ndra, cari channel yang bisa bikin tas atau sendal jepit atau apapun itu buat ngomplitin barang-barang tokonya. Saya curhat sama orang tua, itu cobain, paman kamu dulu kerja di pabrik tas, cuman udah tua umurnya, mungkin nggak bisa kerja di pabrik lagi, siapa tahu sama kamu bisa jalan. Nah akhirnya saya coba ajak kolaborasi di garasi rumah. Tukang jahit awalnya cuma 2 kok. Saya bikin 5 lusin, saya masukin toko teman saya, taunya sebulan habis. Banyakin tukang jahit, bikinnya semakin banyak, taunya jatuh juga, jualannya kan nggak selalu rame kok. Nah di situ sempat saya bingung, bahkan sampai nangis lah kalau disebut lebay mah, karena saya dulu kerja di orang dengan gaji udah dipatok sekian, usaha sendiri malah nggak dapat sama sekali gitu. Sedangkan teman-teman yang nyamperin saya, mereka udah pada sukses kerja di orang, saya usaha sendiri harusnya bisa lebih dari mereka. Nah singkat cerita saya udah hopeless lah, tapi tetap aja namanya laki-laki selalu cari hiburan di luar biar nggak sedih. Saya tetap balapan ke Cimahi, ke sirkuit di Cimahi gitu kok, nawar-nawarin tas. Kan nggak gampang kok ya, yang penting saya aktif dulu aja, ketemu orang, ngobrol, ikut kegiatannya. Akhirnya setelah berjalan 4 bulan, apa yang saya tabur gitu, saya tawarin orang, kadang-kadang tuh nggak diduga, tiba-tiba 5 bulan ada yang nelfon saya, salah satu brand di Jakarta, brand besar gitu, ingat sama saya kalau saya tukang produksi tas. Nah dari situ saya punya branding lagi, portofolio baru lagi. Ya sampai sekarang saya bisa jalan karena apa ya, brand ke brand, mulut ke mulut. Jadi konveksi ini kok, konveksi tas ini gitu. Jadi kalau mau boleh nanya ini sebenarnya ada juga banyak produk-produknya custom made ya berarti? Iya, custom made kok, sesuai permintaan mereka. Jadi sebenarnya ini brandnya custom, tapi berhubung saya di dunia motor, jadi mereka brandnya brand-brand di racing lah, brand motor balap gitu, yang pemasarannya di balap motor. Jadi motor sendiri pun ada dunia motor yang lebih khusus lagi ya? Ada kok. Ada lebih banyak yang di custom gini. Iya betul kok. Nah Dra, daripada kita panjang-panjang. Ya benar, boleh kok masuk. Ayo. Loh. Ini kebetulan salah satu andalan saya buat support olahraga balap motor di Indonesia. Ini namanya trolley bag kok. Nah, trolley bag. Jadi kalau dilihat ya kayak trolley bag biasa, cuman lebih detail untuk naruh barang-barang motor. Biar saya praktekin cara naruhnya kok ya. Cara taruh gearnya. Helmnya di sini. Kan kalau balap motor kan selalu pakai wear pack nih kok buat melindungin badan. Kalau jatuh tuh jadi meminimalisir cedera. Nah ini kebetulan wear pack saya tuh banyak codetnya tuh. Tuh bekas jatuh. Sering dipakai buat balapan ya ini? Iya. Ini dulu saya jatuh kena pantat, terus ini paha. Jadi ya wajar gitu, kalau baju balap pasti banyak lecetnya. Berarti dia mah dipakai ya, bukan buat show off ya? Bukan, memang dipakai. Memang awalnya suka balapan kan kok. Sekarang juga masih kan? Masih cuma udah. Masih cuma buat hiburan aja, buat keringat. Oke. Karena balap habis biayanya memang benar-benar besar kok. Olahraga lelaki lah ya. Olahraga lelaki kok. Jadi laki-laki tanpa luka ya berarti bukan laki-laki, harus banyak cerita. Ya kok ya. Betul. Ini sepatunya di sini. Jadi memang fungsionalnya, jadi pembalap udah tinggal bawa ini, bawa semua jadinya, perlengkapannya ke bawah. Iya. Ini sepatu, ini baju balap, ini helm, selebihnya ini ntar taruh sarung tangan di sini. Sarung tangan ya.
Tapi ini sarung tangannya saya lupa naruh. Gak apa-apa lah, pokoknya ini sarung tangan aja ya. Ya, ini contohnya. Ini ada 2 wepak sih. Ada 2 wepak. Yuk, tuh. Kadang-kadang ya, apa ya, dari hobi bisa menjadi buat bisnis kan bagus sekali ya. Ya ini namanya berkreasi. Ini sarung tangan saya. Cuma ini punya orang. Kadang-kadang ini kan jadi teman-teman yang suka balap tuh kadang-kadang titipin barangnya di sini nanti berangkat bareng naik mobil gitu tuh. Jadi kalau ini dipraktekin di sini, ini sarung tangannya di sini kok. Nah, sepatunya ya, lupa. Nah, sepatu. Settingin dulu, Mbak. Ini sarung tangan. Ini sarung tangan. Oke. Habis setting lagi. Udah aja ini ya, langsung berangkat. Udah langsung berangkat kok balap kok. Kosugi mau coba balapan atau? Kan Kosugi senang adrenalin juga. Ajarin gua naik sepeda dulu sama Siap. sepeda motor. Anjir. Boleh. Emang kenapa, ada masalah apa? Sama motor dan sepeda? Masalahnya saya dibesarin jadi anak angkot. Udah angkot. Nah, tinggal ditarik aja sama Kosugi. Nah, ya gini ya. Ini semua bikin sendiri ya, Dra ya? bikin sendiri. Jadi ini custom pembalap tuh biasa kan narsis. Iya. Nama tim, terus nama pembalapnya, nomor start balapnya. Kebetulan Dia pengen beda dari orang lain lah ya. ya Makanya custom. custom kayak Valentino Rossi kan dia 46, timnya VR 46 Racing Academy. Oke. Gitu kok. Oke. Selain ini apa lagi nih, Dra? Selain ini Ini ya, tas-tas apa nih? ini tas-tas distro Distro Ya. racing ya? Ya, tapi pada dasarnya daily juga sih dipakainya. Cuman dipakainya tuh anak-anak balap biasanya. Gayanya anak-anak balap gitu. Ya. Nah, terus ini produksi lu mah sendiri ya? Sendiri kok. Ya. Jadi istilahnya in-house. In-house, ya. ya. Desain dulu aja. Siap. Kebetulan ada partner saya juga yang ngerjain desainnya. Oh, partner ya? Ya, ini partner saya, Iki. Oh. Halo. Halo. Keke, oi. Kiki. Jadi tanpa dia tuh saya seperti nasi kurang garam. Heeh. Konveksi ini akan bisa berjalan kalau nggak ada dia juga. Jadi semua prosedurnya kok kalau mau pesan ke sini, mereka mau desain pasti Ke Kiki ke dulu. Kiki dulu, baru ke tahap jahit produksi gitu. Jadi desain semua Kiki juga Ya. yang apa? Bikin gitu semua ya. Ya, nanti kita baru ACC ke klien. Bagus ya, keren ya. Boleh, Ini ya. usia 30-an semua nih ya. 30-an. Sacap. Kaca. Lu lagi desain apa, Ki? Lagi Boleh lihat dikit. Jadi kalau desain itu pasti urusannya sama gambar. Ya. Koko lihat tuh di tangan lu ada tato, itu desain sendiri berarti ya? Ya. Weh, lihat, kasih lihat tatonya. Belum jadi. Coba lu sketsanya. Oh. Weh, dia kasih desain sendiri tuh. Mantap. Tuh. Tuh lihat ya tuh lu. Jangan stres. Desain tas apa? Ini tas ada sih lagi develop juga Ya, brand, gimana, udah kok tahu ini brand ban gitu, salah satu brand ban. Oh, ada tuh mereknya tuh. Biar ada. Iya tuh. Koko mau diikutin Indra, boleh enggak santai. Ya, Oh ini Boleh, brand siap. yang kita udah lama pegang sih, natural ya. lagi coba lagi Ya. develop. Itu dari proses desain sampai finishing Finishing 2 minggu, 2 minggu. sampai jadi barang asli 2 minggu. Sebentar ya. Ya, Berarti lumayan. sekitar 3 mingguan. Iya bisa. Thank you, Om ya. Thank you. Waktunya. Thank you. Jangan lupa subscribe. Sekarang kita ke tempat kerjanya, ya. Tuh, guys. Jadi kalau mau berkreasi mah dimanapun, kapanpun. Dra, ini apaan sih, Dra? Ini biasa, ini baju balap sama kayak tadi kok. Oh. Cuma nih punya teman jadi udah diserahin. Ini taruh di lu. Nanti kalau mau berangkat balap, latihan balap, bareng-bareng kita kumpulin di sini, beres-beres, Ini berangkat mah bareng. si Siga Home Base tempat ngumpul-ngumpul. Iya. Oh, asik ya. Mempererat silaturahmi anak-anak balap. Jadi ya biar ada kehangatan lah. Iya. Karena tanpa mereka juga saya nggak akan bisa berdiri seperti ini kok. Iya. Berarti nongkrong itu penting. Nongkrong penting. Siap. Asal nongkrongnya positif. Positif. Negatif masing-masing. Nah, nanti masing-masing disumputin aja.
Nah, lagi bikin apa Pak Cucu? Ini. Sampel bawa. Nah, ini lagi tahap sampel. Jadi, kalau orang mau pesen tas, kita sampelin dulu sampai deal. Sampai deal tasnya sesuai dengan selera mereka gitu. Itu dari sini baru di QC. QC. Oh, ada QC. Ada dulu. QC. Dream, imagine, believe. Jadi kita, kalau menurut saya, hidup tuh bermula dari mimpi, berimajinasi, dan percaya. Oke. Gitu. Percaya kalau mimpi kita jadi kenyataan asal usaha. Mun cicing wae berarti Goblok. goblok gitu kok. Orang cicing wae hanya bernarasi di otak tanpa bekerja. Goblok. Udah, Itu. gitu aja. Nih, dari tadi teh dia ngomong soal motor, soal racing, soal segala. Kalau bener dia pemain motor, berarti dia bisa menganalisa sama mengedukasi kita soal motor. Boleh. Siap. Oh, dia udah Mungkin. siap. Siap. Ayo, mau ngedukasi motor apa nih? Ini kebetulan ya nggak seberapa sih motor. Ini motor ya Honda Win 89. Tapi kebanyakan anak muda sekarang tuh bisanya cuma ngeledek. Ngeledek kalau motor ini tuh kan pada zamannya dipakai palurah kok. Kalau enggak orang-orang PNS pedesaan. Nah, cuman karena gua sendiri belum ngalamin motor ini, ya jadi tertarik juga ngerestorasi. Ini motor tahun 89, memang keadaannya dulu memang nggak belum layak pakai lah. Cuma ini gua ganti semua, ini karburatornya beli orisinil. Karena kan logikanya tahun 89 mesin, kita juga orang makin tua. Ripuh lah jantung atau apa. Ini jantungnya motor tuh karburator. Napasnya motor lah kasarnya. Diganti baru, ini knalpotnya baru. Pokoknya ini hampir 90% baru juga karena pengen dinikmati juga dipakai bukan dipajang saya mah. Kebanyakan orang cuma pengen dibagusin dipajang. Tapi kalau saya pengen balikin lagi ke asal muasalnya seperti pabrikan dan lumayan ini habisin biayanya juga. Kira-kira habis berapa ini? Kalau ini ya bisa Banyak aja. ya lumayan banyak lah, di atas 25 lah. Di atas 25. Di atas 25 nggak lewat 30. Tuh. Berarti ini mah sering dipakai juga sama Indra? Sering dipakai sehat, kok masih bisa jumping ini juga. Masih kuat, nggak kalah sama motor tahun muda, belum tentu motor tahun muda bisa jumping. Jadi lu nanti bakal show jumping dong ya? Boleh. Dia bakal ngejumping pakai motor ini, kebayang nggak? Karena hobinya balap, jadi Oke, ada yuk. salah satu motor balap juga di sini. Ini sepeda juga lagi Oh, seneng. dia lu naik sepeda? Jadi ini sepeda tuh ada teman dekat. Dulu Oke. tuh zaman balap motor saya diam di bengkel balap motor. Saya seneng sepeda BMX karena dulu waktu saya SD nggak kesampaian kok beli ini. Sampai nangis-nangis orang tua nggak ngasih karena harganya dulu mahal. Ini namanya sepeda GT Dino Compeo tahun 2000. Ini juga buat freestyle sih, cuman sekarang masih belajar saya juga buat freestyle. Kan saya seneng adrenalin, seneng ngulik-ngulik gitu. Walaupun umur mungkin dari atas kepala 3, tapi kalau kita punya keyakinan belajar suatu hal pasti bisa lah, nggak ada yang nggak bisa. Cuman kalau buat profesional itu tergantung niat diri sendiri aja. Koko jadi ingat ada temen Koko, tapi badannya segede Koko. Iya. Namanya Ko Bambang. Oh itu kok Bambang kan kenal. Iya, oh, Rada-rada kenal. gila juga. Kebayang nggak dia naik sepeda ini? Anda naik sepeda gini. Nanti Iya. kapan saya suruh dia naik ya? Yang lain lagi. Ke Bambang main bareng sama Indra ya. Oke. Nah, ini motor Satria kau. Oke, Satria. Satria. Ini basicnya motor 2 tak. Jadi kenapa milihnya 2 tak? Karena seneng karakternya, tarikan bawahnya kencang. Terus memang dari dulunya seperti biasa waktu muda saya nggak kesampaian punya motor ini. Nah motor ini ada tuh karena teman-teman yang suka ngumpul di sini kita patungan bikin motor balap, kita latihan bareng-bareng. Nanti urusannya mau balapnya siapa tergantung anak-anak. Kita biasa patungan lah kalau sumsu bahasa Sundanya mah. Siapa yang mau balap misalnya saya daftarin bawa nama beberapa brand usaha teman, misalkan teman ada usaha apa, tempelin stikernya, daftarnya berapa,
kita patungan. Yang pasti ini kayak camp lah kok. Oke. Bra, mau nanya Ya. nih. Lu kan ini banyak berkreasi. Iya kok. Ya, banyak banget ada motor. Nextnya tuh ada kreasi apa lagi nggak sih? Nah, karena bermulanya saya baru seneng BMX, saya nyiptain pelindung kaki sih, ankle kok. Jadi kebanyakan yang main sepeda tuh turun, ankle-nya kepelitek. Nah, saya bikinin khusus. Oke. Ya. Jangan lupa selalu lihat perkembangan dari anak ini apa aja. Boleh. Karena anak ini keren. Sama-sama keren. Ini juga jangan lupa subscribe. Apa kok? Bosugi, Bosugi, like dan komen. Kalau enggak kalian berarti bukan anak muda yang ingin maju karena konten-kontennya menarik buat mengedukasi, membuka pikiran supaya bisa kita lebih maju. Oke. Supaya kalian semua punya otak. Ya. Bohong. Jangan lupa juga saya juga punya konten subscribe Indra Alexander. Alexander. Oke. Ya. Jangan lupa like, comment, and Thank share. you banget. Thank you. Kayak mah cukup gitu ya, Dre ya. Boleh, Nanti kok. kalian biar langsung awasin. Guys, thank you banget. Jangan lupa Bosugi, like, comment, subscribe. Bosugi, ciao. Thank you loh, Dra. Saya juga Bye. Bye.